Mari kita siapkan hati kita, saudara, Bapak Ibu semua, untuk mendengar firman Tuhan, ya, untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami akan terima sekarang ini. Kami doakan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan penawar bagi segala kemuskilan yang kami alami. Bapa, dalam Paskah yang agung dan mulia ini, kami buka hati menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat yang baik, kami doakan semua ini. Amin. Mari saudara, tajuk firman Tuhan kita lihat dalam slide-nya. Tajuk firman Tuhan hari ini adalah pengharapan kebangkitan Yesus. Pengharapan kebangkitan Yesus. Nah saudara, kenapa saya berikan tajuk ini? Karena saya percaya ada begitu ramai orang yang sangat memerlukan pengharapan pada masa-masa seperti ini. Saya mulakan dengan satu cerita dulu. Ada sebuah hospital sakit jiwa, saudara. Hospital rumah sakit jiwa. Di mana saudaraku, di situ diberi ujian. Di mana untuk memastikan siapa di antara pesakit di situ yang sudah sembuh dan bisa keluar daripada rumah sakit jiwa itu. Salah satu daripada ujian yang diberi adalah seorang pesakit yang rupanya sudah sembuh diberikan satu mop untuk membersihkan lantai dan dimasukkan ke dalam sebuah kamar kecil ataupun toilet di mana mereka membuka pipe sinki dan mereka letakkan satu sumbat di dalam sinki itu. Dan apa yang terjadi setelah air mula mengalir ke dalam sinki itu karena disumbat, ia mula melimpah keluar. Dan mop itu diberikan kepada pesakit itu dan nurse keluar dari toilet itu. Selepas beberapa lama, kalau mereka kembali ke toilet itu dan mereka masih melihat orang itu masih lagi sedang mop dan mop membersihkan semua air yang sudah melimpah itu, berarti orang itu belum sembuh, saudara. Dia belum sembuh. Karena dia belum tahu sumber masalah untuk memberhentikan air itu. Sama ada cabut penyumbat itu atau tutup air saja, selesai masalah itu. Tapi karena mereka belum waras lagi, mereka masih lagi lihat air itu dan terus mop. Berarti mereka belum sembuh. Saudara mungkin ketawa ya. Kita juga dalam kondisi yang sama. Kita sedang mop, saudaraku. Membersihkan masalah-masalah yang sedang terjadi daripada COVID-19 ini. Yang belum terselesai. Bangsa-bangsa, kuasa-kuasa negara yang terbesar. Tidak ada jawaban. Saudaraku, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara yang terkaya di dunia tidak punya jawaban. Kita mungkin seperti sedang masih lagi memop dan coba menyelesaikan masalah itu tanpa mengetahui punca masalah itu sebenarnya. Sebab itu mari kita lihat bagaimana kita mendapat jawaban. Adakah Allah sedang melakukan sesuatu yang lebih besar daripada virus corona ini, saudaraku? Apa itu? Kalau kita tidak tangkap itu, saudara, kita macam orang itu masih mop, saudaraku. Tanpa melihat punca masalahnya itu. Firman yang pertama, mari kita lihat untuk hidup kita hari ini. 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal pertama, ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Haleluya.
Saudara, puji Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita diberikan satu hidup yang penuh pengharapan. Satu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Ya, jangan high five saudaraku. Tengok teman kiri kanannya. Karena social distancing kan. Nah saudaraku, katakan kepada dia, kamu ada pengharapan. Haleluya. Kamu ada pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Firman Tuhan berkata, karena kebangkitan Yesus di antara orang mati, kita ada satu pengharapan. Saya mau bicara pasal pengharapan. Tapi persoalannya saudaraku, kalau kita tidak tahu apa itu rupa bentuk pengharapan itu, kita mungkin akan menjadi seperti orang yang masih belum sembuh di hospital sakit jiwa itu saudaraku, yang masih mob tanpa tahu sumber masalahnya itu. Nah saudaraku, ada satu poin besar pada firman yang saya mau berikan dengan dua poin yang kecil saudaraku. Poin yang besar saudaraku adalah ini, yaitu pengharapan kebangkitan. Mari kita lihat saudaraku. Pengharapan kebangkitan Yesus memberikan suatu pengharapan bagi kita semua. Kebangkitan Yesus memberikan suatu pengharapan. Dan bagaimanakah pengharapan ini diaplikasikan dalam hidup kita? How does the hope look like? Bagaimana, apa sih rupa bentuk pengharapan itu? Kita semua tahu kita ada harapan, saya pasti kita akan tewaskan COVID-19 ini. Krisis ini satu hari akan berlalu. Itu pengharapan yang kita ada. Tetapi apa bentuk rupa pengharapan itu? Supaya kita dapat tabah teguh sampai kita menangani semua permasalahan ini. Nah saudaraku, pertama kali apa sih itu pengharapan? Pengharapan adalah suatu yang berorientasikan masa depan. Mungkin sekarang tidak baik kan? Tapi ya berorientasikan masa depan. Pengharapan adalah suatu ekspektasi. Suatu ekspektasi yang penuh dengan sukacita akan masa depan saya. Itu pengharapan. Pengharapan adalah suatu ekspektasi yang penuh dengan sukacita akan masa depan saya. Saudaraku, pengharapan adalah kemana saya akan tujui, sungguh pun di mana saya berada, tidak baik kondisinya, tetapi kemana saya tujui, pasti sangat baik. Itu pengharapan saudaraku. Nah, coba kita lihat dalam cerita kebangkitan Yesus. Ada pengharapankah? Adakah sesuatu yang boleh kita belajar tentang pengharapan? Mari kita lihat, saudaraku, dalam poin yang pertama, dalam poin besar itu, ada dua poin kecil. Poin yang pertama adalah begini. Mari kita lihat, saudaraku, poin yang pertama adalah ini. Yaitu, saya bacakan dulu firman-Nya ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Oke, kita lihat ini adalah apa yang kita telah terima, pengharapan melalui kebangkitan Yesus. Dan di mana pengharapannya itu? Di mana pengharapan itu dilihat dalam kebangkitan Yesus? Yang pertama, kita lihat, ini poin kecilnya, pengharapan yang baik terhadap mereka yang tidak berguna. Di mana itu saudaraku? Di mana itu? Coba kita lihat. Bila Yesus dibangkitkan, Yesus ketemu dengan banyak orang dalam 40 hari dia masih di bumi ini selepas dia bangkit. Nah saudaraku, lebih dari 500 orang melihat dia. Dan daripada banyak orang itu, ada beberapa orang yang bagi saya ada tanda soal. Kenapa Yesus jumpa dengan mereka? Karena seperti mereka tidak sempurna. Seperti mereka tak berguna, saudara. Wow. Saudara, apalagi sekarang kita ini dalam COVID-19 ini, semua kena lockdown di rumah, saudara. Dan kita tinggal satu rumah dengan orang-orang yang mungkin susah mau tinggal satu rumah, saudara. Ya ampun, saudaraku. Mungkin saudaraku orang-orang yang kita tidak boleh tahan sudah. Saya tidak tahu lah apa kondisi rumah saudara. Saya harap tidaklah. Mungkin saudaraku ingatkah ada janji firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 bila Tuhan berkata, tidak baik bagi seorang manusia hidup sendirian. Nah, ada orang berkata dalam musim COVID ini,
Dia tukar firman itu, dia berkata, ada baiknya kalau manusia hidup sendiri. Karena dia tidak boleh tahan dengan banyak orang. Ada yang 9 orang satu rumah. Ada yang 12 orang satu rumah. Aduh saudaraku, berantem terus saudaraku. Ya kan? Tetapi dalam Alkitab, dalam kebangkitan itu Allah menunjukkan satu pengharapan saudaraku. Coba kita lihat orang-orang yang ditemukan oleh Yesus. Mari kita lihat saudara. Yang pertama saudaraku, Maria Magdalena. Dia dirasuk setan, 7 setan dirasuk saudaraku. Kemudian siapa lagi? Kedua, murid-murid Yesus yang berkumpul di dalam satu rumah. Mereka juga lockdown, tapi takut. Kunci, rumah dikunci saudaraku. Yesus ketemu dengan orang-orang pengecut takut itu saudaraku. Apalagi ketiga, Yesus ketemu dengan seorang yang dikenal sebagai Thomas. Thomas saudaraku punya kesangsian. Dia sangsi dengan siapa Tuhan Yesus. Benarkah dia dicambuk, disalib? Saudaraku, dia tidak percaya. Thomas. Kemudian saudaraku, Yesus ketemu dengan 7 orang murid yang pergi menjala ikan. Mungkin mereka kecewa dan tidak lagi dalam pelayanan. Mereka menjala ikan. Yesus ketemu mereka dan memberikan tangkapan ikan besar. Kemudian di antara 7 itu dia ketemu dengan satu orang, Petrus. Coba lihat saudaraku, yang dirasuk setan, bukan satu setan, 7 setan loh Maria Magdalena itu. Ya saudaraku, murid-murid yang takut, Thomas yang sangsi, 7 murid yang menjala ikan, dan Petrus yang menyangkal Yesus. Wow saudaraku, seperti yang saya katakan dalam khotbah yang beberapa minggu yang lalu. Kesaksian seorang wanita tidak boleh diterima di mahkamah ataupun dalam segala perundangan, kes perundangan saudaraku di dalam zaman Yesus. Tapi orang yang pertama yang dipakai Tuhan adalah Maria Magdalena. Karena cara Tuhan lain daripada cara manusia. Amin saudaraku. Dan saudaraku, coba lihat orang-orang yang tidak sempurna, tidak berkeupayaan, hopeless, tak berguna mungkin dalam mata dunia. Tapi Yesus mencari mereka. Kalau saudara lihat dalam Yohanes 20 turutan itu, dia cari mereka. Dan saudaraku, orang yang seperti tiada pengharapan. Dia yang mereka Yesus cari. Berarti saudaraku, bersabarlah kita yang di rumah itu. Ya, orang-orang yang kita tinggal itu saudaraku mungkin susah. Tetapi, haleluya saudaraku. Kalau Yesus ada pengharapan kepada orang-orang yang susah, saya percaya dalam rumah saudara juga ada pengharapan. Mujizat di rumah saudara. Haleluya. Saudara mungkin boleh melihat orang yang sangat susah, saudara mau berurusan itu. Dan percaya katakan, haleluya. Ada mujizat di rumah. Amin saudaraku. Ya, karena pengharapan itu. Dan poin yang kedua dan terakhir. Poin yang kedua dan terakhir adalah ini. Saudaraku, kita lihat poin yang kedua dan terakhir adalah ini. Pengharapan yang baik di situasi yang buruk. Pengharapan yang baik di situasi yang buruk. Tadi saudaraku adalah pengharapan yang baik kepada orang-orang yang tak berguna. Sekarang pengharapan yang baik saudaraku kepada situasi yang buruk. Saya pilih Yeremia 29. Saya menggunakan ungkapan yang dipakai oleh pendeta Tony Evans pada waktu beliau kupas Yeremia 29. Saudaraku, kalau saudara melihat Yeremia 29, ya bukan pasal yang baik sebenarnya. Karena dalam pasal itu bermula dari ayat 4, Tuhan berkata kepada semua umat Israel yang di dalam tanah pembuangan di tanah Babel, kenapa mereka dibuang di situ? Karena dosa mereka. Karena dosa mereka. Mereka dibuang di situ, saudara. Jadi bukan pasal yang baik. Apalagi saudaraku, itu juga bukan buku yang baik kalau, saudaraku itu firman Tuhan loh. Jangan salah tafsir ya. Apa maksud saya tidak baik adalah, itu adalah buku yang mempunyai banyak penghukuman, penghakiman Tuhan terhadap bangsa yang telah memberontak terhadap Tuhan. Jadi ada banyak penghukuman, penghakiman. Dan Yeremia dikenali sebagai nabi yang menangis. Weeping prophet. Dia nabi yang menangis selalu. Wah saudaraku, sangat berat kalau kita baca buku Yeremia. Tapi bacalah. Tapi kalau saudara yang mencari penghiburan masa-masa susah. Nah saudaraku, mungkin Yeremia adalah buku yang susah. Dalam buku yang susah. Dalam pasal yang tak baik.
ada suatu firman yang sangat baik. Ada firman yang baik. Dalam buku yang susah, dalam pasal yang sangat mencabar dan buruk, ada satu firman yang sangat baik. Itu pengharapan. Saya percaya saudaraku, pasal-pasal dalam bangsa kita dan bangsa seluruh dunia ini bukan pasal yang baik. Karena setiap hari saudaraku sekian begitu banyak meninggal, begitu banyak dijangkiti. Saudaraku, mungkin ada yang terpaksa kawalan pergerakan diperpanjangkan pula. Ada yang untuk setengah begitu saudara. Kita belum tahu lagi kalau adakah diperpanjangkan atau tidak. Ada setengah negara diperpanjangkan. Nah saudaraku, ekonomi saudaraku merosot. Saudaraku, saham merosot. Mata uang menjadi lemah. Saudaraku, ekonomi orang-orang di seluruh bangsa menjadi lumpuh, saudaraku, dan krisis keuangan yang besar. Banyak orang miskin, saudaraku. Ini adalah pasal yang buruk, tetapi di dalamnya ada suatu pengharapan. Mari kita lihat, saudaraku. Kalau kita lihat slide-nya, saudaraku, ayat yang ke-10, saudaraku, ayat yang ke-10, di mana Tuhan meminta mereka supaya tinggal di tanah Babel untuk 70 tahun. Nah, itu lockdown mereka, saudara. 70 tahun, saudaraku, mereka di lockdown. Kenapa, saudaraku? Namun begitu, firman Tuhan berkata, kalaupun kamu di tanah Babel 70 tahun lockdown, aku akan menempati janji-janjiku itu kepadamu. Wow, saudaraku, dalam buku yang susah, dalam pasal yang buruk, di situ ada firman yang baik, saudaraku. Saya pasti dalam kondisi yang susah, Bapak Ibu juga akan mengalami satu situasi yang sangat baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua, kita lihat di sini. Kenapa 70 tahun? Karena ada nabi-nabi palsu yang datang kepada umat Israel yang tidak sabar-sabar mau pulang ke Israel. Tapi Tuhan melalui Nabi Yeremia mengkabarkan satu surat mengatakan, kamu tidak akan keluar dari tanah Babel sehingga 70 tahun. Ya ampun, saudaraku, kalau kita punya PKP itu 70 tahun. Aduh, hancur bagi kita semua, saudara. Tetapi saudaraku, ini 70 tahun lockdown di tanah Babel, saudaraku. Tapi Tuhan berkata, aku akan menepati janji-janjiku. Dalam buku yang tidak baik, dalam pasal yang buruk, ada suatu pengharapan, firman pengharapan bagi kita semua, saudaraku. Coba lihat ayat yang ke-11. Oh, kita semua tahu ayat 11 ini, saudara. Kita semua tahu ayat 11 ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh, katakan sama-sama, hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Hari depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, dalam buku yang susah, dalam pasal yang sangat buruk, saudaraku, beritanya ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan punya rencana masa depan yang penuh pengharapan bagi umatnya. Mungkin, saudaraku, kita punya berita yang kita terima setiap hari dalam saudaraku, dalam surat kabar, berita buruk, saudara. Tidak baik. Tapi saudara dengar khotbah di dalam gereja, ada berita baik, saudaraku. Buku yang susah dan pasal yang buruk, tetapi saudaraku, ada firman pengharapan, saudara. Nah, saudara, coba kita lihat. Kira-kira saya mau tanya saudara, pengharapan itu apa sih bentuknya pengharapan? Kalau saya kata kepada saudara pengharapan, saudara pikir tentang apa? Apa yang terlintas di pikiran saudara? Hah? Kalau saya katakan kepada saudara pastologes, apa yang saudara terpikir? Oh, seperti Syarukan, saudara. Mungkin saya tidak tahu, saudaraku. Kalau saudara saya katakan Dr. Alex Chong, apa saudara pikir? Oh, Andy Lau. Saudara. Oh, mungkin saudara terpikir orang-orang handsome bila saya sebut nama orang itu, saudaraku. Pasti saya, entah payahlah lain kali. Nah, saudaraku. Nah, kalau saudara saya sebutkan nama mereka, saudara terpikir siapa orang-orang itu, kan? Tapi bila saya sebut pengharapan, apa yang saudara terpikir? Apa yang saudara terpikir? Banyak orang pikir pengharapan itu, saudaraku, adalah bermula dengan Tuhan memberikan jawaban untuk kita. Pengharapan adalah sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, di masa depan.
Tetapi sehingga itu terjadi dan itu kita sudah boleh menikmati. Loh, gimana kita hidup sekarang? Pengharapan itu kan saya bilang tadi sesuatu yang berorientasikan masa depan. Tapi sekarang bagaimana saudara hidup? Saudara, coba lihat saudaraku, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Coba kita lihat ayat yang ke-12 saudaraku. Ayat 12 berkata, kalau kamu berdoa kepadaku. Coba lihat dalam pembuangan mereka dihukum. Tapi Tuhan berkata, kalaupun dalam pembuangan, kalau kamu berdoa kepadaku. Coba lihat sekali lagi firman-Nya. Kalau kamu berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13 saudaraku. Dan apa lagi? Firman Tuhan kata, apabila kamu mencari aku, menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku. Wow, saudaraku, ada berapa kali perkataan aku? Aku, aku. Saudaraku, firman Tuhan berulang-ulang menunjukkan perkataan aku. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada umat itu, aku punya masa depan penuh pengharapan bagimu. Tetapi apa sih figur, bentuk, rupanya pengharapan itu? Bergantung kepada bagaimana saudara melihat Tuhan. Karena pengharapan itu satu di masa depan saudaraku. Pasti kita sukses, pasti kita berjaya. Tapi langkah hari Isnin, langkah hari Selasa, langkah hari Rabu, di bagaimana saudara? Itulah saudaraku. Tuhan menolong mereka melihat Dia saudara. Tuhan menolong mereka melihat Dia. Nah saudara, untuk membantu saudara, mari kita lihat ayat yang ke-14. Apa yang kita boleh belajar di situ. Nah, ayat 14 berkata begini. Kalau ayat 12, 13 tadi saudaraku berkata, aku. Dan ayat 14 berkata juga, aku akan memberi kamu menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Wow, saudaraku, ada hampir 7 kali, 8 kali perkataan aku diulang. Berarti saudara, dalam kita krisis itu, kita seringkali sebut krisis dalam bahasa Inggris. Sebab itu senang dalam bahasa Inggris, krisis itu adalah Christ is, Kristus ada, Kristus ada. Amin, luar biasa kan? Jangan takut krisismu. Apalagi kita bilang masalah COVID-19. Jangan lupa, masa Allah adalah masa untuk Allah bekerja. Haleluya, amin saudara. Nah sebab itu saudaraku, pengharapan itu bukan dalam jawapan yang serta-merta kita terima. Banyak orang mau jawaban serta-merta. Sekali doa, dapat jawabannya. Sekali doa, dapat jawabannya saudaraku. Oh saudaraku, itu susah lah. Sebab seringkali bukan tak boleh, bukan mustahil, Tuhan boleh. Tapi tidak terjadi gitu loh. Kita bercakap tentang pengharapan, sesuatu yang berorientasikan masa depan. Tapi sekarang gimana? Cara hidupnya gimana saudara? Kita mesti melihat Dia. Jangan hanya minta jawaban lah. Minta untuk melihat Tuhan. Karena sungguh pun jawaban tak datang kalau kita melihat Tuhan, tetap aman. Tetap ada damai. Amin saudara. Saya beri satu ilustrasi saudara. Ilustrasi yang saya belajar dari pendeta Tony Evans saudaraku. Dia berkata begini saudara. Dia berkata begini. Bahwa pada waktu kita pergi untuk memohon suatu pekerjaan kan. Kita mau di-interview. Tapi sebelum di-interview kita harus siapkan resumenya. Resumenya itu adalah semua, resumenya itu saudaraku adalah di mana saudara belajar, di mana saudara mendapat pengalaman kerja, apa universitas, college, apa sajalah semua itu, ya informasinya. Selepas saudara menghantar resume itu, mereka juga yang mau menawarkan kerja juga meminta reference, meminta beberapa nama-nama yang mereka boleh call dan mereka boleh tanya, kamu kenalkah orang ini? Berarti kesaksian daripada orang itu, ataupun informasi, ataupun reference daripada orang-orang itu, akan membantu saudara dapat kerja atau tidak. Nah, sekarang
Dan tahap yang paling penting adalah bila saudara bertemu muka dengan bos yang mau menawarkan kerja itu. Interview namanya. Nah saudara, itu loh akrab. Tetapi saudaraku, resumenya perlu, sangat perlu, bagus. Saudaraku, kemudian referensinya perlu, sangat penting. Tetapi yang membawa saudara ke tahap yang lebih tinggi adalah mata bertemu mata interviewnya. Sama saudara, itu sama. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, dan kita tidak melihat bahwa COVID-19 dan krisis ini, saudaraku, adalah sesuatu yang dibenarkan Tuhan, bukan berasal dari Tuhan. Karena yang berasal itu mungkin ketamakan manusia. Karena saudaraku, rencana jahat iblis, saudaraku, dibenarkan oleh Tuhan. Karena apa yang buruk ditukar Tuhan menjadi yang terbaik, saudara. Nah saudara, pada waktu itu kita mesti bukan hanya berdoa minta jawaban, lepaskan saya dari ini, lepaskan saya daripada ini, berikan saya jawaban untuk ini. Tidak saudaraku, bermula dengan aku, ada 8 kali, 7 kali, aku. Nah saudaraku, kalau saudara tidak tangkap itu ilustrasi interview itu, saya tolong saudara dalam ilustrasi dalam sebuah restoran. Pada waktu saudara pergi ke sebuah restoran saudaraku, wow, ada menunya saudaraku. Wah, saudara sudah lihat, sudah mau siap, sudah mau makan. Tapi ada beberapa yang saudara bacakan, saudara perlu informasi lebih. Menu itu seperti resumenya saudaraku. Ya, apa yang kami boleh masak. Kemudian saudaraku, saudara tidak berapa pasti, saudara akan panggil waiternya itu. Bilang, mas, panggil waiternya saudaraku. Halo kawan, bro, mari sini bro. Tanya, bro apa sih ini bro? Apa ini? Kalau ikannya habis dimasak dengan apa? Gitu saudara mulai tanyakan. Nah, ada yang sudah lapar sudah itu saudara. Nah, saudara sedang tanyakan, dia bagi informasi. Oke. Saya mengerti sekarang. Sudah siap mau order sekarang. Nah, siapa di antara kita setelah melihat menu itu seperti resume untuk mencari kerja. Kemudian ada reference-nya, di mana daripada waiter itu, kita sudah ada reference, ada informasinya. Sekarang kita bilang, oke mas, oke bro, lain kali lah kita jumpa, oke bye. Saudara, saudara tidak pulang ke rumah. Sekarang lah pengalamannya untuk makan. Tidak ada orang pulang ke rumah, inilah masanya untuk makan. Saudara mesti makan, saudara. Nah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Ini resumenya daripada Tuhan. Lama dia sudah tulis. Apa yang dia sudah buat. Apa yang dia mampu. Ini resumenya saudaraku. Tebal resumenya. Kita juga ada reference. Reference-nya gimana? Pada waktu saudara di gereja, di kelompok sel, saudara mendengar kesaksian. Teman-teman berkata, aku dijamah Tuhan. Aku diberkati Tuhan. Saudaraku kesaksian. Itu ada banyak reference. Tapi belum selesai. Sehingga saudara berpengalaman dengan menu itu pada waktu saudara mula makan. Banyak orang ada resumenya saudaraku. Ada referensinya saudaraku, kesaksian. Tapi tidak berpengalaman dengan Tuhan. Tidak ada konsep perhubungan. Hanya minta jawaban. Minta pelepasan, tapi tidak ada perhubungan. Minta pelepasan, meminta penawar, meminta penghiburan, tapi tidak minta perhubungan. Kita minta penghiburan, tapi tidak minta perhubungan daripada Tuhan. Sebab itu saudaraku, kita seperti orang di dalam hospital sakit jiwa itu. Masih mau coba membersihkan tanpa mengetahui apa sumber utama masalah. Ada sesuatu yang lebih besar daripada virus corona yang saudara mesti tahu. Saudara, kita hanya lihat virus corona kan? Karena itu besar untuk kita. Ada sesuatu yang lebih besar dari virus corona. Yang lebih besar dan dia dieja bukan dengan C-O-R-O-N-A. Tapi dia dieja dengan Y-E-S-U-S. Sama-sama katakan, Yesus. Yesus, saudaraku. Ada sesuatu yang lebih besar dari virus corona. Tapi karena kita tidak tahu. Kita masih lagi seperti orang dalam hospital sakit jiwa itu.
masih coba membersihkan tanpa mengetahui sumber masalahnya. Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kita bukan hanya mencari penghiburan, pelepasan, penawar, tapi perhubungan dari Tuhan. Sebab itu saudara, Bapak Ibu semua, kalau saudara sangat sakit, dan saya hanya berikan satu buku yang ada banyak informasi tentang obat-obat. Cukup nggak saudara? Nggak cukup lah. Nah saudara, kau boleh baca tentang obat, tapi kau tidak ada obat saudara. Kau mesti perlu seorang dokter. Kalau saudara lapar, saya berikan satu cookbook, buku memasak. Saudara boleh baca buku itu sampai boleh menghafal semuanya. Tapi kalau saudara tidak tahu melakukannya, tetap lapar saudara. Waktu itulah kita perlu seorang cook, tukang masak. Saudara, kita sudah ada buku. Kita sudah ada referensinya. Tapi kita perlu akrab saudaraku. Kita perlu akrab saudaraku. Sehingga kita mengenal dan ketahui siapa Tuhan. Dalam Tuhan memberikan pengharapan dalam satu buku yang susah. Dalam pasal yang buruk. Tapi ada suatu firman yang penuh pengharapan. Dalam kondisi yang sangat susah ini, Tuhan memberikan satu pengharapan. Dan pengharapan itu adalah Kristus Yesus. Kolose 1 saudaraku berkata begini saudaraku, ayat 29. Bahwa Kristus di tengah-tengahmu adalah pengharapan kemuliaanmu. Christ in you, the hope of glory saudaraku. Kristus di tengah-tengahmu, pengharapan kemuliaanmu saudaraku. Nah, saudara boleh cek Kolose 1, 27 atau 29. Di situ ada firman yang saya sebutkan tadi itu. Nah saudara, Bapak Ibu semua. Kita di dalam kondisi yang sama hari ini. Di mana saudaraku kita mencari pelepasan. Kita mencari penghiburan. Tapi kita tidak mau berhubungan. Dalam musim virus corona ini kita lockdown saudara. Baru orang mulai bertanya ya. Wah. Selama ini saya tidak punya masa dengan family ya. Saya tidak punya masa untuk saat teduh ya. Tapi sekarang saya ada. Sekarang saya ada masa untuk rehat lebih, makan yang lebih baik, lebih tenang saya. Sekarang saya sudah belajar untuk komunikasi pakai Skype, pakai Zoom, pakai video conferencing. Oh saudaraku, banyak perkara baru yang saya belajar. Tapi saya lebih tenang, lebih mencari Tuhan. Kira-kira saudaraku virus corona itu bukan apa krisisnya. Krisisnya adalah kita. Krisisnya kita tidak cari Dia. Sebab itu Tuhan pada waktu mereka di dalam pembuangan di tanah Babel itu saudaraku. Apa yang Tuhan buat? Dia katakan aku ada masa depan yang penuh pengharapan. Dan dia tidak beri mereka jawaban. Dia kata, kalau kamu cari aku, kalau kamu berdoa dengan aku, kalau kamu menemukan aku, saudaraku, Tuhan bawa fokus kepada Dia. Mari Bapak Ibu, jangan kita terlalu sibuk, jangan kita terlalu mencari penyelesaian, jangan kita terlalu mencari penghiburan, jangan kita cari hanya jawaban untuk ekonomi, tapi Dia dulu loh saudara. Karena Kristus di tengah-tengahmu adalah pengharapan kemuliaanmu. Kristus di tengah-tengahmu adalah pengharapan kemuliaan kita semua saudaraku. Bapak Ibu, ada satu firman yang saya mau bacakan untuk saudara semua. Boleh kita lihat dalam slide di depan, yaitu 2 Tawarikh 15 dan ayat 4 berbunyi begini. Saya ada membacakan firman ini juga dalam renungan harian saya, ya, dalam renungan harian saya, yaitu 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat 4. Saya bacakan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan. Biasalah kan,
Sudah dalam kesesakan cari Tuhan, tidak apa-apa. Karena Tuhan mau bawa kita kembali kepada Dia. Allah orang Israel, mereka mencarinya. Nah, orang mencari Dia. Dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Berarti saudaraku, Tuhan berkenan kita mencarinya dan Dia sengaja mau kita menemukan Dia. Contohnya saudaraku begini, masa anak-anak saya masih kecil lagi dulu saudara, kami main sembunyi-sembunyi. Saudaraku, jadi anak saya hitung sampai 10, dia bilang 1, 2, 3, 4, sampai 10, kami semua sembunyi. Nah bila waktu untuk dia mencari, biasanya saya tahulah tempat-tempat di mana saya boleh sembunyi, di mana dia pasti tidak akan temukan saya. Tapi selepas beberapa lama dia mencari, dia terus menangis. Dia bilang, "Daddy, mana kamu? Daddy. Oh, Daddy, mana kamu, Daddy?" Dia mulai menangis. Nah, saya bilang, oke, kita main sekali lagi. Nah, kali ini saudaraku, saya tidak menjadikan diri saya tersembunyi sehingga susah mau ditemukan. Tetapi saya sembunyi di belakang kursi, di bawah meja. Kenapa? Pada waktu dia buka mata dia, first dia cari bawah meja. Dia lihat di belakang kursi, dia, saya ketemu Daddy. Daddy dengan sengaja mau anaknya menemukan dia. Itu Daddy dunia, saudara. Apalagi Daddy surga. Dalam kesesakan kita semua seperti firman itu. Mari Bapak Ibu semua, kita tetap mencari Dia. Tuhan membenarkan kita mencari Dia. Dan Dia berkenan kita menemukan Dia. Dia berkenan. Saya sengaja sembunyi dekat-dekat supaya saya berkenan anak saya menemukan saya. Oh saudaraku, ada sesuatu yang lebih besar dari virus corona yang sedang melanda kita semua. Yaitu saudaraku, kita sudah mungkin jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan mungkin, karena sibuk. Jauh dari Tuhan, karena saudaraku terlalu punya agenda hidup harian, kerja, aktivitas, jauh dari Tuhan. Sebab itu mereka di dalam tanah Babel, cara Tuhan menolong mereka, aku. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kamu. Kamu terlalu sibuk. Tidak ada masa untuk berdoa, tidak ada masa untuk anak istrimu, tidak ada masa untuk tenangkan dirimu. Sekarang, lockdown, mungkin bagus loh saudara. Mungkin bagus. Karena kita ada masa untuk Tuhan. Kita sudah jauh dari Tuhan. Nah saudaraku, hari-hari ini bercakap tentang berjauhan, kan kita ada ini social distancing. Kita harus secara fisikal, kita harus berjauhan karena takut jangkiti virus corona. Tetapi Tuhan sangat terbeban dengan spiritual distancing. Ataupun penjarakan, bukan penjarakan sosial, tapi Tuhan sangat terbeban dengan penjarakan spiritual, rohani. Karena dosa kita telah membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena keasyikan dan kesibukan kita membawa kita jauh dari Tuhan. Spiritual distancing, penjarakan rohani. Tapi puji Tuhan, pada waktu dunia mencari vaksin penawar untuk virus corona, Yesus turun dari surga, saudaraku. Dia menjadi, saudaraku, vaksin itu. Dia ambil, saudaraku. Dia serap semua virus itu, saudaraku. Dan dia menjadi positif. Dia menjadi positif. Bukan dengan virus, tapi virus yang dikenali sebagai dosa. Dia menjadi positif virus. Supaya firman Tuhan dalam 2 Korintus 5:21 yang berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Supaya kita menjadi orang benar. Supaya kita menjadi orang benar. Haleluya. Saudara, Bapak, Ibu semua, pada waktu hari ini, saudara, kita seperti itu. Kita, saudaraku juga, orang yang tidak kenal Tuhan, kita di dalam dosa ada virus dan tidak ada obat untuk virus itu. Yesus di kayu salib seperti menjadi vaksinnya, saudaraku. Dia serap dosa supaya, saudaraku, dia menjadi positif dosa supaya kita menjadi positif, orang benar, positif,
kebenaran yang diberikan Allah buat saudara dan saya. Mari Bapak Ibu semua, saya tahu saudaraku, kita semua khawatir tentang penjarakan sosial. Tapi Tuhan juga terbeban dengan penjarakan rohani saudaraku. Dan dia membawa kita lebih dekat. Lewat anaknya yang mati di kayu salib saudaraku. Dan juga untuk kita yang sudah terhanyut jauh imannya. Waktu ini kita mulai pikir, apa sih ini coronavirus? Kita melihat virus corona lebih besar. Enggak, Tuhan ada pengharapan. Kebangkitan pengharapan itu firman Tuhan berkata. Saudaraku, membawa pengharapan yang besar bagi kita. Kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang besar. Mari kita lihat saudaraku, slide yang terakhir itu saudara. Yaitu yang berkata begini. Ada perkara yang lebih besar dari virus corona. Yang Tuhan mau uruskan di tengah-tengah kita. Yaitu mengenali kasih dan kemurahan Tuhan. Itu yang lebih besar dari virus corona. Kenapa? Banyak khotbah yang disampaikan di gereja adalah begini. Kasihilah Tuhan, kasihilah Tuhan. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan. Nah ini masalahnya khotbah-khotbah macam itu. Salahkah khotbah macam itu? Tak salah. Tapi bagi saya itu baru separuh benar. Kenapa? Kita selalu cakap kasih Tuhan, bertobatlah, kembali kepada Tuhan. Karena virus corona penghukuman dari Tuhan. Nah, pertama kali Tuhan tidak hantar virus corona. Sebab Tuhan bukan orang yang membawa yang buruk dan jahat dalam hidup kita. He is not the author of evil. Dia bukan sang pencipta yang jahat dan buruk. Tetapi saudaraku, kita ada iblis, musuh kita. Ketamakan. Dan saudaraku, pemberontakan manusia sendiri boleh membawa pada kepada hidup manusia. Cari pasal itu kita bilang saudara. Cari hal itu kita bilang. Jangan salahkan Tuhan semua. Nah itu yang pertama. Kedua saudara. Kalau kita hanya cakap dengan orang bertobat. Ini penghukuman Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah itu baru separuh benar. Kenapa? Karena mengikut 1 Yohanes 4:19, firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Tuhan mengasihi kita dulu. Berarti kalau Bapak Ibu tidak tahu, tidak tangkap, tidak mengerti siapa dia dan melihat bagaimana dia mengasihi, macam manalah kita mau mengasihi dia balik? Ya ampun, ini pengertian yang paling simpel pun tidak tahu saudara. Tapi selalu yang kita dengar korbannya, bertobat, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya Pak, betul kita mesti mengasihi Tuhan. Tapi manusia tidak boleh mengasihi Tuhan. Karena Alkitab bilang kita mengasihi Tuhan karena pertama kali Dia yang mengasihi kita. Sehingga manusia lupa kasih Tuhan, manusia lupa siapa Tuhan. Manusia lupa perhubungan. Dia hanya mau pelepasan, dia hanya mau penghiburan, dia hanya mau penawar. Sebab itu dia lupa tentang perhubungan. Sebab itu dia jauh daripada kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita minta mungkin ada satu hal yang lebih besar daripada virus corona. Dan hal itu adalah kita mengenal kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Karena Dia, saudaraku, sumber segalanya yang sedang berlaku sekarang. Jangan mata kita hanya lihat krisis itu. Masa Allah adalah masa untuk Allah bekerja. Masa yang kita beri untuk Allah. Itu artinya masalah. Masa untuk Allah. Mari Bapak Ibu semua. Saya harap kita mengerti. Ada sesuatu yang lebih besar. Pengharapan. Dan pengharapan itu kelihatan dalam figur apa? Kristus. Kolose pasal pertama ayat 29. Tadi saya bilang 27, 29. Kristus di tengah-tengah kamu adalah pengharapan kemuliaanmu. Ya, Kristus di tengah-tengahmu. Mari saya bacakan firman itu, saya mau pastikan. Ya, Kolose 1 27 saudara. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus di tengah-tengah kamu, yaitu Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau kita tidak lihat Kristus,
kita tidak akan melihat apa yang sedang Tuhan buat di tengah-tengah krisis ini. Itu pengharapan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah. Karena kita boleh melihat Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan, kasih karunia yang Kau curahkan atas hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mengambil masa untuk kenal Tuhan lebih, luang masa lebih, menjadi tenang lebih, akrab lebih, dan lebih dekat dengan Tuhan. Karena di tengah-tengah ada penjarakan sosial, Tuhan sangat akrab dengan pendekatan rohani. Mendekatkan diri secara rohani. Karena banyak dari kita sudah menjarakkan diri dari segi rohani. Bapak, biar gereja kami tetap kuat. Jemaat tetap beriman. Tetap Tuhan, jemaat akan mengenal kuasa dan kemurahan Tuhan. Jemaat akan tetap Tuhan tahu bahwa di sebalik virus corona ini ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kita mengenal kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan, saya doakan bagi kami semua yang mengalami krisis ekonomi, pulih, sembuh. Berkati Bapa, lakukan mukjizat, yang sakit sembuhkan. Saya berdoa tidak ada satu jemaat yang akan terjangkit dengan virus corona. Tuhan tutup bungkus jemaat kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tuhan yang mendahului kami semua setiap hari. Berkati gereja ini. Tuhan selalu menjadikan kami kuat, teguh. Karena Tuhan, semua dalam bumi ini akan berlalu. Tetapi Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari saudara, kalau ada beberapa di antara saudara yang menonton khotbah ini dalam TV, dalam smartphone, apa saja, komputer. Saudara sudah begitu yakin bahwa Yesus juru selamatmu. Dan saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Mari, saya beri kesempatan untuk saudara percaya dan mengenal Dia sebagai Tuhan di dalam hidupmu ini. Mungkin saudara di dalam rumah teman-teman yang dalam gereja IPCC yang mengundang saudara. Mari, saya minta kamu untuk buka hatimu. Karena Dia mati di kayu salib. Dia menjadi virus positif. Supaya saudaraku, kita menjadi positif. Menjadi orang benar. Berarti orang yang akrab dengan Tuhan. Orang yang bisa hidup dekat dengan Tuhan. Bukan hanya cari obat. Bukan hanya cari penawar. Tapi cari perhubungan. Mari kalau sudah siap menerima Yesus. Saya undang saudara berdoa. Dengan doa yang dipimpin oleh saya. Baris demi baris. Saudara ikut saja. Justru saudara menerima dan menjadi orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah siap, di mana saja tunduk kepala dan berdoa bersama dengan saya. Sebagai tanda saudara mau menjadikan Yesus juru selamatmu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, pengorbananmu di atas kayu salib. Hari ini, aku tinggalkan pola pemikiran lama. Aku tinggalkan cara hidup lama. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak ada Tuhan lain. Hanya Yesus yang menjadi Juru Selamat saya. Bapa, terima kasih untuk anugerah salib yang datang dari Yesus. Bapa, terima kasih untuk kebangkitan Yesus yang menolong saya memiliki pengharapan dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan atas anugerah Kristus bagi saya. Saya menerima Dia sebagai juru selamat saya. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Kalau saudara sudah berdoa begini dan saudara sudah tahu ini kunci untuk masuk dalam kerajaan Tuhan sebagai orang percaya. Saudara boleh bagi tahu teman-teman saudara yang saudara kenal yang dalam satu rumah itu. Atau saudara boleh kontak IPCC lewat www.excel.org. Di situ saudara ada tempat di mana saudara boleh telepon pendeta gereja untuk mengongsikan keputusan saudara menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih.
Selamat merayakan Paskah yang luar biasa 2020. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Rencana lebih besar dari virus corona, Yesus Kristus. God bless you dan terima kasih.